Bagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Tiara Ungu yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan tentunya dalam program Sapa Berita Pagi. Baik pemirsa, berita pertama datang dari UIN Jakarta yang mengadakan seminar khususnya untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Auditorium Harun Masiku. Selasa, 23 Mei 2023, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan seminar nasional yang digelar di Gedung Rektorat Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tema yang diambil dalam seminar nasional ini adalah literasi media dan politik jelang pemilu 2024, mitigasi konflik SARA dan penguatan partisipasi warga. Tujuan seminar ini dilakukan karena menjelang kontestasi pemilu. Perhelatan politik tidak lepas dari konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena itu, semua pihak harus ikut berperan serta mencegah isu SARA dalam pemenangan kontestasi. Sebab itu, dalam acara ini juga dilakukanlah penandatanganan kerjasama antara UIN Jakarta dengan KPU, UIN Jakarta dengan KPI Pusat, FDKOM dengan KPU, FDKOM dengan KPI, dan FDKOM dengan Askopis. Seminar ini digelar dengan 2 sesi. Dalam sesi pertama menghadirkan Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSU MIP, Menko Polhukam RI, sebagai keynote speech dalam acara ini. Beliau mengatakan bahwa literasi media dan politik sangatlah penting untuk mencegah polarisasi politik. Polarisasi politik harus dicegah dan segera diatasi karena ini sangat mengganggu institusi demokrasi. Dengan adanya seminar ini, diharapkan seluruh mahasiswa-mahasiswi bisa turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024 dengan meningkatkan literasi media politik agar tidak mudah terpolarisasi dalam pemilu. Asliani Rastina melaporkan dan pamit undur diri. Pemirsa, transportasi umum khususnya kereta api memang padat pada sore hari. Untuk itu, semua dihimbau agar tetap tertib menggunakan perjalanan dengan kereta api. Sore hari menjadi waktu yang strategis bagi banyak orang untuk melakukan perjalanan dengan kereta api. Para pekerja yang pulang dari tempat kerja, pelajar yang kembali ke rumah setelah sekolah, serta wisatawan yang mengunjungi kota-kota tujuan mereka. Semuanya berkontribusi terhadap lonjakan aktivitas kereta api di sore hari. Dalam menghadapi lonjakan aktivitas kereta api di sore hari, disarankan bagi penumpang untuk merencanakan perjalanan mereka dengan baik. Membeli tiket sebelumnya atau memanfaatkan sistem pemesanan online dapat membantu menghindari kekhawatiran mengenai tiket yang habis atau kereta yang penuh. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan operator kereta api juga berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk peningkatan jalur rel, perbaikan stasiun, dan pengadaan kereta api baru. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan efisiensi perjalanan kereta api. Berikutnya, persiapan mahasiswa dan mahasiswi semester 6 UIN Jakarta yang akan melaksanakan KKN. Berikut liputannya untuk Anda. Minggu 11 Juni 2023, mahasiswa-mahasiswi semester 7 sedang mempersiapkan KKN-nya yang akan diadakan pada akhir Juli nanti. Persiapan yang dilakukan para mahasiswa-mahasiswi salah satunya adalah pencarian dana. Kita jualan air di sini tuh untuk nyari dana buat KKN kita. Terus kenapa kita pilihnya di sini? Karena strategi sih, soalnya kan banyak di sini tuh orang-orang jogging. Jadinya ya lumayan banyak yang beli juga. Terpantau bahwa sebagian kelompok KKN melakukan pencarian dana dengan berjualan air mineral di setiap minggu pagi di sekitaran trotoar Bintaro Exchange. Usaha yang dilakukan ini sangatlah membantu para kelompok KKN untuk mencari tambahan dana kegiatannya. Selain itu, tidak hanya berjualan air mineral, mereka juga kerap kali berjualan baju bekas di Pasar Kaget Ciputat, Tangerang Selatan. Saya, Asliani Rastina, melaporkan. Berikut pemirsa, kami akan menayangkan suasana Centraland, daerah di Parung Panjang yang setiap malam minggu dipadati oleh pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Terakhir, kurangnya alternatif transportasi publik. Banyak pengunjung Centraland yang masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk datang ke sini. Karena minimnya opsi transportasi publik yang tersedia, hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan di jalan, tapi juga membuat parkir menjadi sulit ditemukan di sekitar area hiburan ini. Pemirsa, kondisi Terminal Lembang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Terminal yang berdiri sejak belasan tahun ini
dan dikenakan retribusi, namun keberadaannya tidak diakui Pemkot Tangerang. Kondisi yang memprihatinkan pada Terminal Lembang yang terletak di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Area lahan parkir puluhan bus tersebut berlumpur. Diketahui lebih dari 10 tahun kerusakan ini terjadi, namun belum ada juga perbaikan. Nampak para penumpang bus pun harus berjalan dengan hati-hati karena kondisi area lahan yang berlumpur saat musim penghujan. Kondisi rusaknya jalan ini tentu mengganggu aktivitas bus sehingga berpengaruh terhadap pelayanan bagi penumpang. Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga sembako kian melambung. Siapa sangka pemerintah malah menaikkan harga sembako di saat orang-orang ingin melaksanakan ibadah umroh. Harga daging ayam di Pasar Lembang Ciledug mengalami lonjakan. Sebelumnya harga daging ayam Rp35.000 per ekornya, kini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per ekor. Harga ini merupakan harga tertinggi yang pernah dijual oleh pedagang. Salah satu pedagang mengatakan tingginya harga daging ayam membuat daya beli masyarakat menurun dan berimbas pada penjualan yang menurun hingga 50%. Selain daging ayam, kenaikan harga telur juga dialami dari sebelumnya harga telur ayam Rp26.000 per kilo, namun kini naik menjadi Rp32.000 per kilonya. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan. Pemirsa, ada kabar baik untuk Anda pecinta bakso. Sekarang di Parung Panjang ada bakso viral yang dimana dia menggunakan ceker dan berkuah pedas. Berikut liputannya untuk Anda. Bakso yang terletak di Sentralan Parung Panjang menjadi salah satu menu yang memiliki perpaduan citra rasa yang unik di dalam semangkuk bakso. Bakso dengan citra super pedas dicampur dengan ceker dan kuah pedas yang gurih membuat pembeli datang mencicipi bakso begal tersebut. Sehingga pembeli merasa ketagihan meski tak sedikit pembeli yang merasa kepedasan. Dalam sehari pedagang bakso begal ini dapat menjual 300 porsi dengan harga mulai dari Rp20.000. Selain itu, dalam satu hari dirinya selalu menghabiskan minimal 5 kg cabai rawit merah untuk membuat bakso mercon ini. Dari Parung Panjang, Ita Masito melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda iklan berikut ini akan ada berita-berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Berita Pagi. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Inspirasi dari secangkir semangat, kopi kapal api jelas lebih enak. In the new Dino Ground, how do you tame a Velociraptor? Well, first we have to go to a primal zone. The Velociraptors here will automatically attack when approached. Having some basic armor and a firearm is a must. Typically, Velociraptors rush at you to attack. Although each swipe won't do too much damage on its own, any loss in health is bad for survivability. The risk of getting sandwiched between a Velociraptor and another player is high. So, you can try battling with Velociraptors in a more roundabout way. Simply put, wait for the Velociraptor to commit to an attack, observe the direction it will rush towards, and dodge to the side as soon as you can. Once you've gotten out of the way, open fire to attack. If you're quick on your feet, you can even circle around to attack the Velociraptor from behind to deal damage to some rather tender spots.
A defeated Velociraptor will change from green to brown. And approaching it will give you the option to tame it. This means that you'll be able to ride it now. Although only one player can ride a Velociraptor at a time, it has a truly impressive jumping ability. Basic obstacles can be left over with ease, making it really easy for one player to safely traverse the map. It's also the ability that lets Velociraptors reach high up platforms. In the fringes of the Primal Zone, there are crates located on high platforms. Jump up with a Velociraptor, which can quickly get you combat ready when running low on supplies. Oke, kembali lagi bersama kami, pemirsa. Selain tempat penampungan air dan pengendali banjir, Situ Gintung juga rumah bagi ikan mujair, gabus, mas, dan nila. Maka dari itu ia menjadi destinasi tempat memancing di daerah selatan Jakarta. Oke, baik. Situ Gintung adalah danau kecil buatan yang terletak di daerah Kecamatan Cipota Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Lokasi danau ini berada di sebelah barat daya Kota Jakarta. Danau seluas 21,4 hektar ini berubah difungsi dan dimanfaatkan sebagai wisata taman. Selain itu, Taman Situ Gintung juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk memancing karena di sini banyak sekali ikan-ikan seperti ikan nila, gabus, dan ikan lainnya. Lihat beberapa pemancing sangat antusias dalam memancing di Situ Gintung. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari alasan mengapa timnas Argentina datang ke Indonesia. Padahal kemarin timnas Argentina ini menjadi juara di Piala Dunia 2022. Berikut informasinya untuk Anda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday bulan Juni 2023 mendatang. Erick Thohir menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu 24 Mei 2023. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia, dibuktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina ke Indonesia. Bahkan pertandingan ini dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Federasi Sepak Bola Argentina yaitu AFA. Alasan juara Piala Dunia pada tahun 2023 ini mau melawan Indonesia karena sosok Erick Thohir yang cukup terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa. Inter Milan ini diungkapkan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Fabian Tapia. PSSI baru memberikan konfirmasi terkait pertandingan melawan timnas Argentina setelah mendapat surat persetujuan FIFA dan AFC. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Erick Thohir percaya penjualan tiket akan laku habis terjual karena masyarakat Indonesia akan antusias menonton pertandingan Messi CS yang akan melawan timnas Indonesia. Pemirsa, maraknya ChatGPT memudahkan semua orang, terutama mahasiswa, untuk mencari tahu informasi. Ia seperti Google, namun bedanya ia berbentuk chat. Nah, bagaimana sih cara kerja ChatGPT ini? Berikut informasinya untuk Anda. Tahukah Anda bahwa sekarang ada teknologi IA yang mampu membalas pesan dengan cara yang menyerupai manusia? Terobosan ini diperkenalkan oleh ChatGPT, sebuah model bahasa yang telah menjadi perbincangan hangat di dunia teknologi. ChatGPT adalah hasil pengembangan terbaru dari OpenAI, perusahaan yang telah terkenal dengan kecerdasan buatannya. Model ini dilatih menggunakan teknik pembelajaran mendalam pada sejumlah besar data percakapan manusia, sehingga mampu menghasilkan teks yang sangat realistis dan alami. Salah satu keunggulan utama dari ChatGPT adalah kemampuannya dalam memahami konteks pesan dan memberikan respon yang sesuai. Dalam percobaan yang dilakukan, ChatGPT berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit, memberikan saran, dan bahkan menunjukkan pemahaman emosi manusia. Model ini serta mengenali perbedaan antara pertanyaan serius. Selain kemampuannya dalam berinteraksi dengan manusia, ChatGPT juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi praktis. Contohnya, ChatGPT dapat membantu dalam layanan pelanggan online, memberikan jawaban apapun dan tentang persoalan apapun.
bagi Anda yang ingin berwisata, cocok sekali nih datang ke Jakarta Utara di daerah Pantai Ancol. Di sana ada wisata Dayang yang cocok sekali Anda kunjungi bersama keluarga. Berikut cuplikannya untuk Anda. Pantai masih menjadi tempat wisata favorit bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, seperti kawasan di daerah Ancol. Di kawasan ini dipenuhi oleh pengunjung, baik warga lokal maupun warga luar daerah. Dari informasi yang didapatkan, alasan masyarakat masih memilih pantai untuk mengisi waktu liburan karena harga tiket yang masih terjangkau serta akses masuk yang sangat mudah. Pemirsa, kemacetan yang terjadi di depan UIN Jakarta penyebabnya adalah putaran arus balik mahasiswa yang keluar dari kampus dan juga kepadatan angkutan umum. Kemacetan parah terjadi di depan Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan. Penyebab kemacetan diduga adalah putaran balik dan banyaknya angkutan kota yang menepi atau ngetem di depan pintu keluar kampus. Situasi ini telah menyebabkan kekhawatiran bagi pengendara. Pasalnya tidak hanya di waktu sibuk seperti pagi hari dan sore hari, namun kemacetan di depan kampus UIN Jakarta ini tidak mengenal waktu. Selain itu, banyaknya mahasiswa yang keluar kampus berbarengan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kemacetan dan penghambatan aliran lalu lintas di sekitar area tersebut. Dalam menghadapi kemacetan ini, pengendara diimbau untuk meningkatkan kesabaran, mematuhi aturan lalu lintas, dan menghindari parkir sembarangan di area sekitar kampus. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan yang tepat, diharapkan situasi kemacetan di depan UIN Jakarta. Kereta apian Indonesia berkembang cepat 10 tahun terakhir ini. Banyak kemudahan yang bisa dirasakan oleh penumpang. Mulai dari aksesnya yang mudah dan harganya yang lebih murah. Berikut cuplikan perkembangannya untuk Anda. Dalam 10 tahun terakhir, sistem perkeretaapian Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa, mengubah cara orang berpergian di seluruh negeri. Bergabunglah dengan kami saat ini. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah memulai perjalanan ambisius untuk mengupgrade jaringan kereta api mereka. Proyek-proyek konstruksi besar dilakukan untuk memperluas dan memodernisasi infrastruktur yang ada. Rel baru diletakkan, jembatan dibangun, jalur kereta api diperpanjang menghubungkan kota-kota dan daerah yang sebelumnya terisolasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan kereta api berkecepatan tinggi diperkenalkan, memungkinkan penumpang mencapai tujuan mereka dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kereta sekarang menyediakan lingkungan yang nyaman dan praktis bagi para penduduk kota dengan fasilitas seperti wifi, colokan, pengisian baterai, dan tempat duduk yang luas. Sistem kereta api telah menjadi simbol persatuan menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan daerah. Stasiun kereta api kini telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang hidup. Pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari kuliner di sekitar Parung Panjang, cocok sekali nih datang ke Steak Bara Ensheng. Kenapa? Karena di sana banyak varian steak dan juga harganya sangat terjangkau. Mau tahu menunya apa aja? Simak liputannya berikut ini. Nah, buat kami yang suka makan steak tapi tidak pernah harganya super murah. Harganya mulai dari walaupun murah tapi rasanya jangan ya. Banyak warga tempatnya juga sangat
situasi yang ada di Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada weekend yang mana terpantau banyak sekali pengunjung untuk datang ke sini menikmati hari weekend. Setu Babakan ini bisa dibilang salah satu destinasi wisata yang disukai para pengunjung yang datang ke sini. Tak hanya itu, para pengunjung pun datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan ada yang dari luar kota yang datang ke sini. Di Setu Babakan ini pun tersedia beberapa wahana air seperti bebek-bebekan, pemancingan, dan lain sebagainya. Terlihat para pengunjung sedang menikmati keindahan dan kenyamanan tempat pariwisata yang ada di Jakarta Selatan ini. Tak heran jika Setu Babakan ini menjadi salah satu tempat favorit yang sering dikunjungi oleh warga untuk mengisi waktu weekend mereka bersama kerabat ataupun keluarga. Dari Reza Rivaldi melaporkan. Keseruan festival spesial Pesta yang diadakan di Sentul Bogor dihadiri oleh para pecinta pesta dari seluruh daerah. Moto keseruannya, berita ini juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kami di Sapa Berita tadi. Secara umum dan segenap para kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Bagi Anda pecinta motor skuter, sayang sekali jika Anda melewatkan event yang satu ini. Karena sebuah event bagi pecinta motor skuter adalah pertemuan sekaligus silaturahmi. Selain ditunjukkan kepada skuter mania, Festival Race Spesial digelar sebagai edukasi kepada masyarakat serta didukung dengan berbagai kegiatan positif seperti bakti sosial, santunan, dan pameran UMKM. Acara Ratusan pecinta kendaraan skuter dari berbagai kota atau provinsi di Indonesia berbondong-bondong datang ke sirkuit Sentul Kabupaten Bogor. Berbagai jenis skuter tua serta skuter modern memikat para pengunjung, diantaranya ada skuter buatan Italia, Prancis, dan Jerman. Terlihat banyak sekali komunitas Vespa dari luar kota atau dari provinsi-provinsi yang datang ke sini. Kemudian ada bintang tamu di acara ini yaitu Kang Aswan yang mana dari vokalis Rais sendiri yang sudah nanggung di sesi sebelumnya tadi. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih.